Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literat, perkenalkan saya Elis, perwakilan dari tim GLS SMKN 1 Garut. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang bisa kita jadikan teladan dari seorang Rasulullah SAW bersama dengan anak yatim. Pada suatu hari, gema takbir pun berkumandang di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada saat itu, Rasulullah SAW hendak melaksanakan sholat Id di masjid. Dan di tengah perjalanan, ia menemukan seorang anak yang sedang bersedih dan juga termenung di sudut kota Madinah. Di tengah keramaian dan juga kegembiraan anak-anak seumurannya, anak tersebut kelihatan begitu bersedih. Lalu Rasulullah SAW menghampiri anak tersebut dan bertanya, "Wahai nak, mengapa engkau menangis? Bukankah ini adalah hari raya? Lihatlah teman-teman sebayamu. Mereka begitu sangat berbahagia dalam merayakan hari raya ini. Mengapa engkau duduk termenung di sini dan juga menangis?" Tanya Rasulullah SAW. Anak itu pun tidak tahu orang yang ada di hadapannya itu adalah Rasulullah SAW. Sehingga anak itu pun menjawab, "Wahai paman, aku tidak mempunyai seorang ayah. Ayahku telah gugur pada saat ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Dan ibuku menikah lagi, harta warisanku pun dibawa sepenuhnya oleh ibuku. Bahkan ayah tiriku sendiri mengusirku dari rumahku. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi dan aku tidak punya apa-apa lagi. Pada hari ini, aku melihat teman-temanku begitu sangat berbahagia bersama ayah dan juga keluarga mereka dalam merayakan hari raya. Aku meratapi nasib sebagai seorang anak yatim dan juga kondisiku saat ini." Rasulullah pun mendengar cerita anak tersebut hingga selesai. Hingga pada saat itu Rasulullah menawarkan kepada anak tersebut seperti ini, "Wahai nak, bersediakah engkau apabila Rasulullah menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Rasulullah SAW. Anak itu pun akhirnya tersadar bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah Rasulullah SAW. Dan ia pun dengan senang hati menyetujui apa tawaran dari Rasulullah SAW. Setelah itu, Rasulullah pun membawa anak tersebut ke rumahnya. Dan ia memanggil Siti Aisyah istrinya untuk membelikan pakaian yang terbaik kepada anak itu. Dan juga memberikan makanan yang enak sehingga perut anak itu pun menjadi kenyang. Setelah itu, anak itu setelah selesai dari rumah Rasulullah kembali bermain bersama teman-temannya. Teman-temannya pun heran, mengapa pada waktu sebelum ini wajah anak itu kelihatan begitu bersedih dan sekarang begitu sangat berbahagia. Hingga satu temannya pun bertanya kepada anak tersebut, "Wahai kawanku, mengapa pada waktu lalu kami melihat kamu sangat bersedih, sedangkan pada saat ini kamu kelihatan begitu berbahagia?" Tanya salah satu temannya. Dan anak itu pun menjawab, "Memang benar kawanku, pada waktu lalu perutku sedang lapar dan aku tidak mempunyai makanan, tetapi sekarang aku sudah kenyang. Dan pada waktu lalu aku tidak mempunyai pakaian, tetapi sekarang
aku memiliki pakaian yang sangat bagus. Dan pada waktu lalu juga, aku merupakan seorang anak yatim. Tetapi sekarang, aku sudah mempunyai ayah, yaitu Rasulullah sebagai ayahku, Aisyah sebagai ibuku, Fatimah sebagai saudariku, Ali sebagai pamanku, serta Hasan dan Hussein sebagai saudaraku. Lalu temannya pun merasa iri dengan apa yang telah didapatkan oleh temannya tersebut. Mungkin itu saja kisah dari Rasulullah SAW bersama dengan anak yatim. Ini merupakan suatu contoh dan juga teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya untuk selalu mengasihani dan juga memuliakan anak yatim. Sekian dari saya Elis, perwakilan dari tim GLS SMKN 1 Garut. Izin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.